Kali ini saya akan membahas tentang laporan pihak Mayoni ke Bareskrim dan Polda Metro Jaya gelombang kedua guys, atau jilid kedua. Laporan dan tuntutan Mayoni gelombang kedua ini terjadi karena Pitup tidak kunjung on sampai detik ini. Menurut rumor yang beredar, laporan gelombang kedua ini jauh lebih besar daripada laporan gelombang pertama. Untuk lebih jelasnya, saya akan ajak Anda untuk membahas tentang komentar-komentar anggota grup Serikat Pituber Indonesia atau SPI yang membahas tentang laporan jilid 2 itu. Yang pertama ada akun atas nama Still Hard is the Best. Dia mengatakan, Pain @ganggang kanyut 86. Bagi link grup SPI ini dong. Mau ada anggota pelapor gelombang kedua yang ikut gabung biar dapat edukasi di SPI. Kemudian akun atas nama Indarto berkomentar, makin bagus kalau ada yang mau bikin laporan kedua karena polisi akan semakin yakin bahwa Pitup ini memang aplikasi penipuan lewat sistem money game. Kemudian Still Hard is the Best berkomentar lagi, laporan gelombang kedua ini bisa lebih besar dari laporan gelombang 1 karena faktor kekecewaannya sangat besar, sudah di PHP menunggu ternyata di prank sama WK, ANV, YNT, DKK. WK ini singkatan dari Wilbert Karimun, kalau YNT mungkin Yunita Atmojo, kalau ANP saya kurang tahu ya. Silakan Anda menelaah sendiri-sendiri. Bisa gabung di grup SPI aja dulu. Kita juga bisa ramaikan di SPI. Bisa buka obrolan edukasi. Kumpulin anggota dan komporin aja agar melapor gelombang kedua makin ramai. Kami Mayoni udah buka jalan untuk kalian lewati mencari keadilan. Monggo melapor segera. Kami sudah lapor, kamu belum ya? Gak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang terlambat untuk bertobat. Kemudian Indarto berkomentar, syukur kalau yang kena PHP konten kreator pro Pitup itu sudah mulai sadar. Dibohongi, ditipu, dijejali informasi palsu hanya demi meraih viewer di konten YouTube para congor manajemen Pitup. Dan kesadaran itu pasti muncul sebab kebohongan berkali-kali. Still Hard is the Best komen lagi. Semua laporan sebenarnya akan ditanggapi oleh polisi asal ada bukti kerugian yang dialami. Mungkin mereka-mereka yang enggan bikin laporan masih ragu atau gimana. Padahal Mayoni sudah memberi contoh di Bareskrim. Dan cepat atau lambat tertangkap mereka-mereka para manajemen Pitup. Still Hard is the Best melanjutkan komennya. Masih dilema mereka antara ikut lapor atau menunggu Pitup bisa on lagi. Dalam kurung itu mustahil. Maksudnya dia Pitup on mustahil ya. Dan mereka takut kalau akunnya di-bandit. Hahaha, padahal tanpa mereka sadari akun kita semua sudah di-bandit oleh pemerintah karena Pitup sudah diblokir dan scam sejak Februari 2021. Kembali Indarto berkomentar, nah itulah, mengharap Pitup on adalah sama juga mengharap orang mati akan hidup kembali. Konyol. Kemudian akun atas nama Bulldozer Ganas berkomentar, benar sekali. Kalau dihitung start dari sekarang, artinya mereka akan segera ditangkap. Mereka ini maksudnya manajemen Pitup ya. Kemudian Nikola Jokic berkomentar, masih ada saja yang percaya bahwa tanggal 15 Januari ini akan on. Kemudian akun atas nama Anggarga berkomentar, berarti Bareskrim belum yakin ya bahwa Pitup menipu. Pantesan ada mayam aja. Kemudian akun atas nama A Artika berkomentar, di IG Pak Tongam lagi ada forum keadilan dengan tema investasi bodong pertanggungjawaban negara. Keluarkan undang-undangnya di kolom komentar perihal penipuan Pitup yuk. Kemudian Still Hard is the Best komen lagi, serbu ke IG Pak Tongam guys, senggol Pitup biar ramai viral lagi di media. Kemudian A Artika komen lagi, tag ke Bareskrim, Pak Jokowi dan lain-lain agar laporan Mayoni segera ditindaklanjuti. Apa harus viral dulu agar laporan segera diproses? Kemudian Blue Eyes berkomentar, harus opini publik mempengaruhi kinerja aparat di zaman sekarang. Kemudian Alibai berkomentar, datang tak diundang, pulang tak diantar. Kemudian Anggarga berkomentar,
Jadi laporan Mayoni tidak terlalu ditanggapi ya. Kemudian Anggarga lagi. Maling teriak maling. Uang si Anu ke si A, uang si A ke si B, uang si B ke si C. Jadi penegak hukumnya bingung. Laporan hidup sangat susah ditindaklanjuti. Kemudian Ricardo Sihaluho berkomentar. Itu penipuan yang sistematik. Akun atas nama Artika berkomentar. Penyidik bisalah mengusut ke mana larinya uang. Nggak mungkin kalau perusahaan nggak menerima duit. Yang potongan penarikan 30% sampai 50% larinya kemana? Terus yang per hari bisa jual sampai 10.000 PP. Itu dari mana kalau tidak ada injeksi PV? Belum lagi kerundingan akun manajemen. Kemudian Nikola Jokic berkomentar. Pak Eman sudah tidak masuk ke pengurusan PBNU periode yang baru ini. Nama beliau tidak ada di daftar. Roigan berkomentar, Alhamdulillah, kedua PBNU yang baru ini mantap 2022, kick si Eman. Kemudian Irwan Mayoni, masyarakat online, mengatakan, Pito menipu rakyat kita, tahu semuanya. Anak TK juga tahu kalau kasih duit terus kabur, itu nipu. Proses hukum terkadang tidak memihak ke bawah, tajam ke atas, tumpul di bawah. Kalau rakyat melaporkan kasus apapun harus viral baru aparat sibuk-sibuk dan nanganin serius. Saya hanya orang bawah, terus saya cuma rakyat biasa yang nggak tahu hukum, apa pasal dan proses. Apalagi menyangkut uang yang pasti saya juga nggak ada. Kemudian Roigan berkomentar, semoga manajemen VTube dijebloskan ke penjara. Jack Gowe dan Wilbert Karimun segera ditangkap polisi. Kemudian Irwan Mayoni berkomentar, Indonesia mudah tergiur kong kali kong, kadang itu juga berat diproses. Terus yang lebih sakit, tradisi bangsa mengenal orang besar, merasa sudah berkuasa. Kemudian Roigan berkomentar, jauh dari api, kalau proses hukum masih muter-muter dari kemarin. Cak Mat berkomentar, viralkan bang. Cak Mat lagi, sudah bang, bantu ramaikan IG para pejabat negara dengan penipuan VTube, biar segera ditindak. Lanjut guys. Akun atas nama Debbie Putra Pratama berkomentar, izin keluar grup. Menunggu VTube on nggak juga on. Menunggu VTube ditangkap juga nggak ditangkap-tangkap. Izin keluar karena nggak mau dengar kata-kata VTube lagi. Lupain. Kemudian Ateng aja berkomentar, laporan di Mayoni belum ada pengumuman yang jadi tersangka. Berarti berjalan di tempat dong. Ateng aja melanjutkan komennya. Percuma dong laporan di Mayoni belum ditetapkan tersangka. Capek deh. Di sini menunggu, di sana menunggu, sama-sama ujung-ujungnya PHP juga. Adeh. Kemudian Edi Hairidi berkomentar, ayo gelombang kedua lapor. Ada video baru ya dari Pak Tete. Harus ada target kerugian, bang. Kalau nggak salah 25 miliar ya. Kemudian Nur Kolis berkomentar, mau laporin VTube. Dari pihak mana yang mau dilaporin? Kalau mau kelar masalah, laporan VTube harus jelas dulu dari mana mulainya. Kemudian Hedi Hairidi berkomentar lagi, para leader itu memang sengaja mengulur-ulur waktu supaya barang bukti masing-masing hilang ataupun lupa. Kita ataupun siapapun yang merasa dirugikan sudah merasa dalam situasi nyaman dengan kalimat VTube on. Kalau ada jalur pohonnya bang, jadi kita tahu siapa leader tingginya. Jejak digital pasti akan membantu itu. Kemudian Nur Kolis menambahkan komentarnya, yang jadi pertanyaan, kenapa nggak ngelaporin manajemen? Kemudian Edi Hairidi lagi, salah satu dari leader Diamond pasti adalah manajemen atau antek-anteknya. Kemudian Nur Kolis lagi, selain abu-abu, ngelaporin manajemen gampang dimuntahkan. Kemudian Edi Hairidi komen lagi, pertanyaannya Pak Eman itu siapa ya? Waduh, hari gini nggak tahu Pak Eman, kemana aja lu? Kemudian Nur Kolis lagi, selama ini apakah VTuber ada yang transfer uang untuk beli PP ke manajemen? Tanda tanya. Kemudian Edi Hairidi lagi, karena beliau digadang-gadang yang mempunyai tombol on pada VTube. Beliau ini maksudnya Pak Eman kali ya. Kemudian Braja Musti berkomentar, buat apa transfer ke manajemen? Lawong manajemennya maling kok ditransfer uang. Kemudian Edi Hairidi komen lagi, tidak sesimpel itu kawan, bukan berarti tidak ada transfer uang ke manajemen. Manajemen akan lepas, mereka yang punya aplikasi dan mereka juga yang bisa mengatur lalu lintas PV.
Kemudian Nurkolis menambahkan komennya, itulah lihainya manajemen. Lanjut, Edi Hairidi lagi. Kalau ibarat penjahat terjadi pembunuhan, tidak perlu internet untuk mengungkapnya. Braja Musti lagi. Penyedia layanan dan yang membuat marketing plan lah yang harus bertanggung jawab. Edi lagi. Karena ini berkaitan dengan net, maka tim cyber dari Mabes Polri pasti nggak kalah jago. Edi Hairidi lagi. Foto-foto yang beredar bisa jadi bukti. Kemudian Braja Musti lagi berkomentar, se-Indonesia mau saling lapor, alangkah ribetnya tuh ntar polisinya. Hahaha. Kemudian Sapira Aska berkomentar, sabar, sebentar lagi ultah. 1 tahun, 14 Februari. Sapira Aska lagi, jadi sabarnya ultah. Kemudian Braja Musti komen, ultahnya. Kemudian Sapira Aska komen lagi, tinggal 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, dan seterusnya. Kalau tidak diperpanjang, tinggal kenangan. Kemudian Braja Musti berkomentar, sampai datang turun ke bumi juga nggak bakalan on. Manajemen B2B cuma kecoa-kecoa kelas 3, bocil-bocil nakal yang awalnya cuma mau main-main dan membandit kecil-kecilan di YouTube. Nggak taunya jadi booming, jadilah. Kemudian Braja Musti melanjutkan komennya. Kalau diperpanjang tapi nggak diperkuat juga percuma. Izinnya pasti diperpanjang hanya untuk mengelabui dan memberi PHP member-member yang masih halu dan hobi nonton YouTube-nya Sandikala mengaku Ustad itu, tapi YouTube tak akan on. Kontennya CC kaleng itu, konten pembual dan suka acting itu, konten Lara Sendu yang konten si Gus lagi. Wah kakak. Wah, ini komennya kurang bagus nih. Semua isinya penghinaan ya. Tidak patut ditiru nih guys. Kemudian Braja Musti berkomentar, konten Pandawa 5 yang bersifat seperti Kurawa, anak buah Sangkuni. Mereka semua. Saya rasa cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan Anda semua video bersejati. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Sampai jumpa.